Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus Ini. mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat sore. Selamat sore adik-adik yang di rumah. Selamat sore Geri. Selamat sore. Selamat sore Kak Ando. Sore. Semuanya sudah. Selamat sore yang di rumah. Apa kabar? Lambaikan tangannya dong. Yang bilang baik angkat jempolnya. Yang bilang baik angkat jempolnya. Oke. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap? Oke, kalau semuanya sudah siap, mari kita berdiri. Mari kita berdiri ya. Teman-teman yang ada di rumah, ayo kita berdiri. Semua sudah siap memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria ya. Tahu ya lagunya, Mari Kita Bersukaria, oke? Jadi kalau lagunya bersukaria, muka kita nggak ada yang sedih ya. Muka kita nggak ada yang sedih. Coba lihatkan dulu wajah senyuman cantik dan ganteng-gantengnya teman-teman di rumah. Coba lihat, oh sudah senyum manis. Coba lihat Abang Geri, oh, Abang Ando. Oke, kita mau nyanyi ya, siap semuanya ya. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia.
dia panggil nama. Kita katakan lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita bilang lagi ya, dengar. Sebut namanya masing-masing. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Diana. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama Diana. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Diana. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Iya, silakan duduk adik-adik. Ada yang mau kesaksian gak sore hari ini? Ada yang mau bercerita apa yang sedang dialami, atau ada yang mau berbagi sukacitanya atau citanya mau dibagikan, boleh. Ada yang mau bersaksi? Satu orang? Ada? Itu ya si ketawa-ketawa. Si Alona mau berbagi. Yang angkat tangan tadi siapa tuh? Ada yang mau bersaksi? Ada? Ada? Oh, itu kayaknya si Abang Jose mau bersaksi. Ada? Ayo satu orang dong. Siapa nih? Lama nih nggak dengar teman-temannya kesaksian ya kan? Dulu waktu kita masih sekolah minggu gabung di sini, pasti ada yang cerita tentang apa yang dialamin. Ayo dong hari ini siapa yang mau bercerita dong? Ayo, adakah? Ada? Kakak Dinka, Tirsa, Yelsi, Alona, Jose, Brian, Sisi Lovely, siapa lagi tuh? Atau kakak Lovely, kakak Sisinya mau kesaksian habis ulang tahun kemarin, apa yang lagi Tuhan mau kakak Sisi lakukan? Ada kakak Sisi mau kesaksian? Atau ada yang lain? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Hello, mana ini orangnya? Halo. Nggak ada? Nggak ada? Semuanya baik-baik ya? Nggak ada? Halo kakak Lilis. Halo Tante Lilis. Halo Tante Lilis. Datang Tante. Hai semuanya. Tuh ada Tante Lilis tuh ikutan di Zoom kita. Semua bilang dulu dong halo buat kakak Lilisnya. Halo. Tante Lilis. 1, 2, 3. Halo Tante Lilis. Halo Tante Lilis. Halo Tante Lilis. Rame tuh yang sama Mirel di sana tuh dari Bulungan. Kami sekolah minggu sama Irel. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan.
Kami anak-anak Minggu Ceria datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Ajari mulut kami Tuhan untuk memuji Engkau, bawa hati kami untuk terus melihat bahwa Engkau besar di dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi lebih lagi, kami mau menyembah Engkau lebih lagi, kami juga mau dengarkan firman Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama katakan amin. Oke, kita mau nyanyi lagu Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Ya, ada yang tahu lagunya ini atau belum pernah dengar lagunya? Sudah tahu lagunya? Kalau belum tahu kita belajar dulu lagunya ya. Kita belajar lagunya Kasih Sukacita ya. Ayo Abang. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, kita belajar lagunya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, tahu ya lagunya? Bisa ya? Bisa? Angkat jempolnya bisa? Bisa diikutin ya? Oke, bisa. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Ini adalah buah roh ya, yang ada di Galatia. Ini juga ayat hafalan. Ayo adik-adikku semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya adik-adikku. Oke, kita silakan duduk. Yang masih berdiri boleh duduk ya. Kita nyanyi lagu Betapa Hatiku ya. Oke abang. Sikap memuji Tuhan ya, kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Amin Tuhan, hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan akan Engkau Tuhan. Ajari kami untuk mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, siap semua mau dengar firman Tuhan? Siap ya? Duduknya duduk rapi. Oke. Oke, Kakak Meme. Shalom semuanya. Shalom. Suaranya. Kita mau sapa-sapa dulu. Shalom. 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 Sudah siap mau dengarkan cerita sekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, kasih jempolnya. Iya. Sudah siap? Wah, semuanya udah siap. Oke, udah duduk yang manis semuanya, cari posisi yang terbaik. Kita mau cerita, Caca mau cerita hari ini. Jadi, pada suatu hari, ada seorang anak kecil, namanya Kelin. Nah, Kelin ini dikasih tahu sama mamanya. Kelin, kita hari ini kita sebentar lagi mau pindah rumah. Ke rumah yang baru, rumah yang banyak mainannya, terus ada pohon-pohon, banyak tamannya, ada kolam ikan. Kelinnya langsung, wah asik, Kelin senang banget mah, katanya Kelin kayak gitu. Terus pas akhirnya mereka bersiap-siap untuk pergi ke rumah yang baru. Nah, pas di perjalanan, ternyata dari rumah Kelin yang lama ini ke rumah yang baru itu lumayan lama. Jadi Kelin bilang kayak gini sama mamanya, "Mah, kok lama banget sih mah? Capek mah nunggunya, mah bosan," katanya kayak gitu kan. Habis itu, "Sabar ya Kelin," mamanya bilang, "sebentar lagi kita sampai kok," gitu. Terus pas mereka masih dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang dinaikin sama Kelin sama mamanya ini berhenti. Ada yang tahu kenapa? Karena bensinnya habis.
Jadi Kelin tambah marah sama mamanya. Dia bilang, aduh ma, ini kapan sampainya kalau kayak gini? Udah ini lama, terus bensinnya pakai habis lagi mah, gimana kita sampainya? Nanti Kelin gak bisa main, katanya kayak gitu. Kalau kayak gini mah, mendingan Kelin di rumah yang lama aja. Kelin bisa makan, bisa main, bisa nonton, bisa macem-macem deh, nggak kayak sekarang. Nggak tahu mau ngapain Kelin. Terus Kelin bosan lagi, capek, kata Kelin kayak gitu. Nah, terus pas pas mereka masih bingung gimana, tiba-tiba ada bapak-bapak lewat. Dia tanya, kenapa bu, kok berhenti, katanya gitu kan. Terus ibunya Kelin jawab ini, iya pak, tadi saya mau melanjutkan perjalanan, tapi pas di tengah jalan tiba-tiba mobil saya berhenti karena bensinnya habis. Terus di mana ya pak, di daerah sini yang dekat sama orang yang jual bensin, kata ibunya Kelin kayak gitu. Terus si bapaknya ini bilang kayak gini, oh bu, kebetulan saya ini bawa bensin karena saya penjual bensin, saya isikan ya bu. Baru mamanya Kelin, oh iya makasih ya pak, terima kasih banyak, saya senang sekali bapak membantu, kata mamanya Kelin kayak gitu. Akhirnya mereka bisa sampai deh di rumah Kelin yang baru, dan dan Kelin senang sekali sampai di sana. Nah, cerita ini tuh mirip dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi ketika bangsa Israel di tanah Mesir itu, mereka itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Ada yang tahu budak itu apa? Coba dibuka suaranya, yang tahu budak itu apa? Saya, saya Ayah, apa itu Jainar? dipekerjakan tanpa digaji. Iya, betul. Digaji. Iya, jadi mereka kerja paksa tanpa gaji, terus kerjanya juga disiksa, harus terus menerus, gak boleh istirahat, terus dipukulin, pokoknya nggak enak banget deh jadi budak itu. Nah, jadi pas mereka diperbudak oleh Mesir itu, mereka itu terus mengeluh sama Tuhan. Mereka mengeluh terus, gak enak diperbudak sama bangsa Mesir. Nah, terus pas mereka lagi, akhirnya Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan akhirnya punya rencana yang indah buat bangsa Israel. Jadi Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar daripada bangsa Mesir. Tuhan mau mereka bebas, menjadi orang-orang yang bebas, nggak jadi orang-orang yang diperbudak lagi. Nah, terus pas akhirnya, tapi nggak mudah untuk bangsa Israel bisa keluar dari bangsa Mesir. Nggak mudah jadi yang memimpin mereka untuk keluar dari bangsa Mesir itu Musa. Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak mudah yang kayak gini, nggak seperti ini. Musa menghadap Firaun terus langsung bilang, Raja Firaun, saya mau bawa bangsa Israel keluar ya. Terus Firaunnya jawab, oh silahkan. Nggak kayak gitu, nggak semudah itu. Jadi Firaunnya, oh nggak boleh bawa bangsa Israel, nggak boleh, pokoknya mereka harus di sini, ini tuh wilayah kekuasaan saya, nggak boleh kamu bawa sembarangan bangsa Israel, katanya kayak gitu. Jadi banyak yang rintangan-rintangan yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, sampai mereka di padang gurun. Sampai di padang gurun pun bangsa Mesir pun tetap mengejar bangsa Israel. Jadi pas di padang gurun itu, sampai mereka mengeluh terus. Mereka mengeluh sama Musa. Musa, kenapa kamu bawa kita ke sini sih Musa? Mendingan kita di Mesir aja. Kita lebih baik di Mesir daripada kita di padang gurun ini. Bisa-bisa kita mati, katanya kayak gitu. Terus mereka marah sama Musa karena Musa itu membawa mereka, padahal Tuhan menyuruh Musa karena Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa Israel. Akhirnya Musa bilang kayak gini, sudah percaya saja sama Tuhan, katanya kayak gitu. Pasti Tuhan yang akan menyertai kita, katanya Musa kepada bangsa Israel. Terus pas lagi dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel mau ke tanah Kanaan. Terus tiba-tiba tuh mereka sampai di Laut Teberau. Nah, pas di Laut Teberau itu mereka bingung, ini gimana kita bisa lewat ini Musa, katanya kayak gitu kan.
Terus Tuhan bilang apa sama Musa? Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu dan belahlah laut itu, katanya kayak gitu. Jadi Musa angkat tongkatnya, terus dia belah. Nah tadi itu padahal lautnya tuh dalam sekali, airnya banyak banget airnya. Terus tiba-tiba jadi di tengah-tengah laut itu ada jalan, jadi orang Israel bisa lewat jalan-jalan itu, jalannya kering. Tapi di sebelah kiri dan sebelah kanan itu, di sebelah kiri kanannya orang-orang Israel ini itu seperti tembok air. Jadi ini seperti mereka, airnya itu seperti ditahan, nggak bisa turun ke bawah, tapi tinggi sekali. Nah akhirnya bangsa Israel bisa lewat jalan, mereka jalan menyeberangin laut Teberau itu. Nah pas mereka lagi menyeberangi laut Teberau itu, bangsa Firaun ini, bangsa Mesir ini tetap mengejar bangsa Israel, mereka tetap ngejar-ngejar. Nah pas lagi mengejar-ngejar itu, setelah bangsa Israel selesai menyeberangi semuanya, ini udah melewati perbatasan, akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa angkat tongkatmu. Jadi Tuhan bilang angkat tongkat, jadi Musa angkat tongkatnya. Pas Musa angkat tongkatnya, terus langsung air yang tadi tinggi-tinggi, yang tadi itu ada temboknya itu, yang kayak ada temboknya itu, langsung turun lagi airnya, set gitu. Jadi orang-orang Firaun yang masih dalam perjalanan itu, mereka tenggelam di dalam lautan itu. Nah jadi luar biasa ya penyertaan Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia selalu dalam setiap kondisi kita. Misalkan kita lagi marah, lagi sedih, lagi yang kayak Tuhan ini udah kayak nggak ada harapan. Terus yang kayak misal kita lagi kayak sudahlah, ini udah mentok banget, Tuhan udah nggak bisa lagi, ini kayaknya nggak ada harapan. Tapi tetap Tuhan itu selalu menyertai kita. Coba kita lihat ya di Keluaran pasal 14 ayat 10. Ayat 10 sampai ayat 14. Kita baca di situ aja ya. Udah ada Alkitabnya semua? Coba Alkitabnya ditunjukin ke kamera. Oke, udah dapat semua di Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Udah dapat semua? Kalau sudah kasih jempolnya. Oke, udah semua? Oke, Cici bacain ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, jadi seperti yang tadi kita katakan, orang Israel ini mereka mengeluh sama Tuhan, mereka mengeluh sama Musa, mereka merasa kayak lebih baik aku di Mesir aja Tuhan, lebih di Mesir aja Musa daripada aku di sini. Nanti aku di padang gurun ini sudah kayak mau mati, katanya. Mereka kehilangan harapan sama Tuhan ketika mereka lagi dalam kondisi yang menurut mereka gak baik, terus mengecewakan. Mereka gak melihat dari apa yang Tuhan mau kerjakan. Mereka gak melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa buat bangsa Israel, tapi mereka tetap merasa selalu aja merasa susah aja gitu. Mereka gak ngelihat dari sisi bahwa Tuhan itu menyertai bangsa Israel, walaupun mereka ditindas, mereka disiksa oleh bangsa Mesir. Tuhan memang membuat bangsa Mesir itu gak mudah untuk melepaskan bangsa Israel, karena Tuhan mau supaya bangsa Israel ini melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai mereka. Tuhan itu selalu
menjagai bangsa Israel, dia selalu menuntun bangsa Israel. Dan juga Tuhan mau biar bangsa Mesir itu juga melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu berperkara atas bangsa Israel gitu. Nah, tadi yang dia terus pas mereka dalam pas bangsa Israel dalam situasi yang dia lagi takut, dia nggak percaya sama Tuhan, Musa bilang, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau misalkan kita lagi takut, kita lagi sedih, lagi marah sama, misalkan lagi marah sama orang tua kita, sama saudara kita, sama teman-teman kita, misalkan kita kayak lagi kecewa sama mereka, Tuhan itu nggak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada sama kita, terus dia selalu menyertai kita dalam kemanapun kita melangkah. Jadi kalau misalkan kita lagi merasa dalam kesulitan, selalu ingat Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita, dimanapun kita, kemanapun kita, Tuhan selalu beserta kita. Oke, nah tadi setelah akhirnya bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir tadi, Tuhan akhirnya melakukan perkara buat bangsa Israel, menyelamati bangsa Israel. Tuhan memimpin bangsa Israel lewat dari Laut Teberau. Nah, Tuhan mau bangsa Israel ini melihat gitu, meskipun mereka mengalami kesulitan yang sangat besar, mereka mengalami, sepertinya kalau kita pikir-pikir kayaknya nggak mungkin bisa terbelah lautnya, tapi itulah Tuhan yang kita gak pikir-pikir, yang kita gak sangka-sangka, Tuhan bisa lakukan. Nah, jadi selalu ingat ya adik-adik semua, untuk selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, dia selalu menuntun kita. Oke adik-adik semuanya, coba mana jempolnya? Bilang sama-sama ya, kita buka suaranya, kita bilang Tuhan selalu menyertai aku. Oke? Kita buka suaranya sama-sama. Dibuka suaranya dulu. Elita, Alvan, Radinka, Brian, buka dulu suaranya. Alona, Mirel. Oke, kita sama Jose. Kita mau bilang sama-sama ya, Tuhan selalu menyertai aku. Oke? Tuhan selalu menyertai aku. Kita ngomong sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan selalu menyertai aku. Nah, ya jadi ingat ya semuanya, Tuhan selalu menyertai kita. Kalaupun lagi dalam kondisi yang nggak ada harapan nih, Tuhan udah mentok banget, nggak bisa ini Tuhan benar-benar. Tapi tetap Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia punya rencana yang indah buat setiap kita. Dia punya yang kita nggak pikirkan, yang kita nggak duga-duga. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oke? Oke. Nah, nanti ayat hafalan minggu depan di Keluaran pasal 14 ayat 14 ya. Ayat 13. Ayat hafalannya iya, ayat hafalannya panjang biar semangat ya. Jadi nanti dihafalin ya, dari sekarang dicicil dikit-dikit. Oke? Ya boleh, kalau yang kecil-kecil yang belum sekolah, yang belum TK gitu boleh, cuman yang janganlah takut, berdirilah tetap gitu aja ya, yang kecil-kecil yang belum sekolah. Tapi kalau yang udah sekolah dari awal sampai akhir ya. Oke? Semangat. Semangat ya. Oke? Oh, kenapa itu ada yang cemberut kayaknya? Oke. Yaudah yuk. Kenapa itu Alona kok cemberut? Ayat hafalannya pendek kok buat Alona, nggak panjang. Tenang Alona ya. Ya udah yuk kita mau berdoa ya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan.
Terima kasih. Kau selalu bersama kami, Kau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami boleh terus melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke. Kak Diana. Salah. Oke, kita sudah dengerin cerita firman Tuhan. Tadi ceritanya tentang apa sih? Coba tadi Tentang Musa dari membawa awal sampai akhir Masya- semua. bangsa Israel. Iya, tentang bahasa Israel. Emang bahasa Israel. Israelnya kenapa? Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Karena bangsa Israel diperbudak di Mesir. Ha-ha. Terus ada lagi yang lain? Apa lagi? Bangsa Israelnya diperbudak di Mesir. Terus apa lagi? Ayo yang lainnya. Apa sih cerita tadi dari Cece Esther itu tadi ceritanya tentang apa? Musanya membawa bangsa Israel untuk kabur dari Mesir. Untuk kabur. dari Mesir. Mesir. Tanah Mesir. Apa itu? Bisa membawa bangsa Israel Tanah Mesir. Oh ya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya jadi intinya dari segala yang teman-teman adik-adik sudah bilang, intinya adalah penyertaan Tuhan ya. Jadi Tuhan sertai perjalanannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Lewat Laut Tiberau juga tadi itu. Jadi Tuhan sertai semuanya. Sama kayak kita, Tuhan juga sertai kita di sekolah kita, di rumah, di tetangga kita, teman-teman main kita ya. Tuhan juga sertai kita. Senang ya Tuhan sertai? Senang? Senang? Atau di sini nggak ada yang senang kalau Tuhan sertai dalam hidup kita? Iya semuanya, iya semua senang ya. Di sekolah kita dapat ranking, belum dapat ranking juga jangan sedih ya. Pasti Tuhan sertai, pasti kita semua pintar. Oke, kita mau bawa persembahan kita sore hari ini yang yang punya orang tua, yang ini uangnya bisa dikasih ke mamanya, bisa nanti mamanya kasihkan ke ibu guru sekolah minggunya ya. Yang belum punya uang juga nggak apa-apa ya. Kalau kita berikan dengan sukacita, dengan sukarela, nggak boleh dengan paksa-paksa. Mama aku mau kasih persembahan, nanti aku dimarahin sama Tante Diana kalau nggak kasih persembahan. Jangan ya, pokoknya dengan sukacita, dengan hati yang gembira memberinya ya. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. 1, 2, 3. Ayo kita berdiri dong, adik-adik di rumah. Kita berdiri semuanya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
berdoa buat persembahan kita. Boleh ya Bang Gary? Berdoa persembahan? Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima Nanti. kasih berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan itu menjadi berkat Tuhan. Kau berkati juga kami akan selesai ibadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih ya. Oke, sebelum selesai, saya mau tanya, minggu kemarin ada ayat hafalan apa enggak? Ada. Ayo, Ada. yang cerita minggu kemarin siapa? Ayo, ayat hafalannya sudah dihafal? Udah. Oke, Udah. siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Elita. Siapa tadi? Elita. Oke, Elita baru Radinka. Habis itu, oke sekarang Elita dulu. Coba. Dari mana Elita? Lukas. Lukas. Lukas 6 ayat 27. Ada aku lah. Oke. Bunyinya apa? Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, terima kasih Elita. Selanjutnya, Dinka tadi ya? Ya, habis Dinka Yelsi. Ayo. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Yelsi. Ayo Yelsi. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Joiner. Coba Joiner. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Coba ulang lagi Bang, ada yang kurang. Coba ulang. Tetapi aku berkata, nggak ada aku berkata, tetapi kepada kamu aku berkata, yang mendengarkan aku, tetapi kepada kamu. kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, tetapi berbuat baiklah pada orang yang membenci kamu. Abang Joiner yang bener dong. Salah sayangku. Ulangin lagi ya. Coba. Atau abang hafalkan ulang dulu. Nanti tante suruh Joiner hafal ulang ya. Ya, itu ada yang abang tambahin tuh ayatnya. Ayat Alkitab nggak boleh ditambahin sayang, nggak boleh dikurangin ya sayangku. Oke lanjut Tirsa. Ayo. Ayo Tirsa. Lukas pasal 6 ayat 27 yang berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, terima kasih. Gary? Oke. Itu udah boleh contek ya. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu Iya benar. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu dan Ulang. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Membenci kamu ya. Oke, Abang Joiner boleh lagi ulang, coba. Ayo Bang.
Tapi yang mendengarkan aku, Tetapi kepada kamu sayang. tapi kepada kami yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ya, nggak ada dannya ya, tapi berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, anak kecil, ada yang mau coba hafalan? Atau kakak Sisi Lovely mau hafalan? Boleh? Kakak Sisi Lovely? Atau siapa nih yang anak kecil? Mau hafalan apa enggak nih? Mana? Hafalannya pendek loh. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik. Nah itu aja ayat hafalannya. Ayo Brian mau coba? Irel mau coba? Ayo anak kecil, mau coba ayat hafalan? Pendek aja hafalannya tuh. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik. Nah itu aja. Ayo, siapa yang coba? Anak kecil Alona. Siapa lagi tuh? Alvan, Brian, Mirel mau coba? Ada mau coba? Mirel mau coba? Enggak mau dia. Oke semuanya. Ibadah minggu ceria kita udah selesai sore hari ini. Sampai jumpa di minggu ceria minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya ya, oke? Boleh foto dong ya kakak ya.